Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya nih buat teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan JTV? Karena yang pasti ada Kak Pinky yang akan menemani teman-teman tentunya di Sinau Nongoma bareng JTV. Nah teman-teman, selain belajar dengan cara yang seru, teman-teman juga bisa interaktif bersama dengan para pemateri kita. Boleh tanya-tanya, disesuaikan dengan materi kita untuk di setiap kali episode dari Sinau Nongoma. Selain itu mungkin teman-teman juga mau salam-salam buat guru-gurunya atau mungkin buat teman-temannya, boleh-boleh saja. Yang pasti siapkan teman-teman untuk alat tulisnya. Lalu kemudian kalau misalnya mau bertanya boleh dipegang gadgetnya atau minta izin dulu ya sama ayah bunda, karena nanti akan ada sesi interaktif untuk bisa bertanya kepada pemateri. Dan untuk SMS atau WA-nya teman-teman silahkan dikirimkan ke nomor 0882172900523. Itu adalah nomor WA di mana teman-teman nanti bisa menyampaikan pertanyaannya. Sudah ada di layar televisi di 088217290523. Yuk pergunakan akses ini, kemudahan ini supaya teman-teman bisa belajar dengan seru. Ada pertanyaan bisa langsung disampaikan dan insya Allah akan segera dijawab sama pemateri kita. Dan hari ini kabarnya kita akan belajar untuk mata pelajaran buat siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 11. Jadi di bangku SMA ya untuk kelas 11. Dan hari ini mata pelajarannya adalah matematika. Siapa sih pengajarnya? Beliau adalah pengajar dari SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Tuh anak-anak SMA Muhammadiyah 1 sedang menyaksikan ya. Langsung saja kita akan menyapa Bapak Sahrul SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Pak Sahrul. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Baik, pagi hari ini Pak Sahrul dan Kak Pinky akan mendampingi teman-teman dan kita akan berbagi untuk materinya matematika. Temanya apa Pak? Temanya statistika. Statistika. Oke, matematika itu kan luas. Siap. Statistika itu yang seperti apa sih Pak? Sedikit meluruskan, Pak. Statistika ya di sini sebenarnya memang babnya ada di kelas 11. Ya. Tapi saya lebih mengacu sisi lain dari matematika, Mbak. Sisi lain dari matematika. Iya. Bagaimana Karena itu? di mindsetnya anak-anak kita, matematika itu hal yang menakutkan, hal yang belum apa-apa sudah Parno, takut. istilahnya Waduh, ini seperti matematika itu. nih pasti susah seperti Iya. itu. Jadi saya mencoba mencari sesuatu yang menyenangkan yang bisa membuat menarik siswa itu lebih bahagia, Iya. asik dalam menangkap matematika itu seperti apa. Baik, nanti kita akan bahas untuk Siap. statistika ini. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Mungkin buat yang belum pernah dapat, nanti bisa lihat lebih dekat lagi. Tapi sebelumnya, silahkan Pak disapa dulu siswa-siswi kelas 11 di seluruh Indonesia. Silahkan. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan acara Sinau Nongoma bersama JTV. Yeay. Saya punya genre sendiri Pak untuk kata-kata J gitu J ya. J seperti ini, J, T, dan V. V. Nah, jadi J, T, dan V. Yeay, Gitu. selamat Oke. datang. Ya, oke. Sahabat-sahabatku yang ada di rumah, kenapa Kak saya bilang sahabat? Karena saya tuh di kelas, Mbak. Saya nggak pernah memandang mereka sebuah anak, tapi kita di sini kesannya sahabat. Karena dengan sahabat mereka lebih terbuka kepada sesuatu yang ditanyai atau permasalahan yang mereka tidak bisa disampaikan antara anak dan bapak atau siswa dan guru. Itu biasanya ada kejenjangan sosial, takut, gini kan. Tapi saya di kelas itu biasa menganggap mereka seperti sahabat. Oke. Dengan begitu mereka akan lebih terbuka kesulitan dan ke masalah-masalah yang mereka hadapi di pembelajaran. Baik, ini Pak Seperti Sahrul itu. sudah menganggap teman-teman sebagai sahabat-sahabatnya. Benar. Berarti yuk para sahabat-sahabat dari Pak Sahrul, kita akan mulai untuk materi hari ini. Siap. Statistika. Oke, kita Oke. langsung cek aja materi kita. Yang pertama ini adalah statistika. Oke. Oke. Penjelasannya silahkan untuk Siap. pengertian dari statistik. Sebelum ke materi, perlu kami ketahui di sini alangkah baiknya biar ilmu kita bermanfaat. Iya. Ya, kita bisa memulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu di tempat kalian masing-masing seperti itu. Karena biar apa yang kita sampaikan dan apa yang kalian terima akan bermanfaat nanti di masa depannya nanti seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai untuk belajar. Kompetensi dasar yang perlu kalian dapati di bab statistika ini adalah mengidentifikasi pengertian statistik itu apa,
ya. Terus statistika itu apa, serta populasi dan sampelnya. Seperti itu. Ya, terus ada 2 indikator yang mereka harus lewati. Ya, yang pertama di sini ada statistik dan statistika dibedakan sesuai dengan definisinya. Yang kedua, tentang populasi dan sampel dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Satu lagi, sebelum ke intinya, kami juga terbiasa seperti ini, Mbak. Kami ada semacam yel-yel kepada anak-anak itu bahwa matematika itu mudah, asik dan menyenangkan. Itu sering kami ungkapkan setiap memulai pembelajaran. Jadi kita harus bangun mindset mereka bahwa matematika itu tidak seseram yang mereka pikirkan, seperti itu. Oke, itu kompetensi dasar yang perlu kami sampaikan. Oke, next berikutnya. Nah, Apa ini? apakah ini? Nah, gitu ya. Pertanyaannya, di sini ada sebuah tabel, sebuah grafik ya. Di sini ada pertanyaan, apakah ini? Apakah ini masuk statistik? Apakah ini statistika dan seterusnya? Jawabannya ada di slide berikutnya. Kita cek ke Monggo. slide berikutnya. Nah, statistik. Nah, statistik itu berawal dari apa? Kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Ya, jadi kalau kita mengacu pada contoh sebelumnya, itu masih belum lengkap karena di situ hanya sebuah angka-angka saja tanpa adanya sebuah persoalan. Jadi di situ hanya kumpulan angka-angka, memang ada sebuah tabelnya tahun sekian, ya, tapi di situ belum menggambarkan bahwa persoalannya apa, datanya tentang apa, seperti itu. Maka lebih tepatnya statistik adalah apa? Kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan, seperti itu. Kumpulan fakta Kumpulan berbentuk fakta. angka. Jadi kita yang akan kita lihat pastinya adalah angka-angka gitu Angka-angka, ya. Yang benar. disusun dalam daftar atau tabel jadi berurutan seperti Berurutan, itu jadi. yang menggambarkan suatu persoalan. Nah, jadi kita cari permasalahannya di mana begitu ya. Permasalahannya di mana. Jadi seperti itu. Nah, ada 2 keuntungan di sini. Kegunaan statistik sendiri itu apa? Nah, ini sangat menarik statistik ini, Pak. Pernah saya beri tugas ke anak-anak waktu COVID tahun pertama di tempat kita atau di Indonesia umumnya. Kami pernah mentugaskan anak-anak untuk membuat sebuah statistika perkembangan COVID ke depan. Jadi, mohon maaf ini, Pak. Ini kan yang nyampe ke masyarakat kita kan ada yang bentuknya fakta, ada yang bentuknya hoax, ada yang bentuknya apa ya? Jadi tidak sesuai data. Iya. Nah, oleh karena itu, jadi anak-anak untuk pemahaman tentang ilmu statistika itu tahun kemarin kami terapkan seperti itu. Jadi anak-anak tak suruh tugas mencari data dari bulan sekian, bulan berikutnya, bulan berikut dan seterusnya. Adakah perkembangan yang signifikan? Apakah sesuai dengan apa yang ada di mereka dengar selama ini? Oke. Seperti itu. Baik, nanti kita cek lagi ya Siap. Pak Sahru, kira-kira bagaimanakah hasil dari challenge yang diberikan oleh Pak Sahru kepada para murid-muridnya, yaitu membuat sebuah statistika Iya. untuk perkembangan dari penyakit atau infeksi COVID yang ada di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur lah khususnya, Jawa Timur. ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi ternyata statistik ini atau statistika itu sangat menarik sekali. Apa sih bedanya statistik sama statistika? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang mau tanya-tanya sekali lagi jangan lupa teman-teman silakan langsung kirimkan SMS atau WA-nya 08821 dan jangan lupa sertakan namanya, sekolahnya di mana, asalnya dari mana, pertanyaannya juga apa. Dan saat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama dengan kami di Sinauna Ngomah bareng JTV. Baik, kembali lagi masih bersama dengan Sinauna Ngomah bareng JTV, dan kali ini materinya itu adalah untuk pelajaran matematika. Dikhususkan adalah untuk siswa-siswi kelas 11 SMA, tapi untuk yang sebelum kelas 11 kemungkinan sudah ada ya yang pernah mendapatkan materi untuk pelajaran statistik ini, atau mungkin yang setelah kelas 11 yang udah graduate, yang sudah lulus juga kalau mau mereview kembali nggak ada masalah kan untuk mengingatkan diri kembali begitu. Nah, yang pasti semua materi yang hari ini kita ikuti bersama dengan pemateri kita, beliau adalah pengajar dari SMA Muhammadiyah 1 Surabaya, namanya adalah Bapak Sahru SPD. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan saja, kami punya akses langsung shortcut jalan tol, jadi langsung bisa tanya lewat SMS atau WA, sudah ada di layar televisi. Oke,
Oh belum ya. Kak Pinky kasih ya untuk SMS atau WA-nya di 0882 1729 0523. Yuk silakan teman-teman yang mau tanya-tanya tentang materi statistika ini, teman-teman bisa langsung SMS atau WA, yang pasti yang menyaksikan JTV ini satu Indonesia ya. Jadi jangan lupa, kita kan mau kenal, tak kenal maka tak sayang. Namanya siapa, sekolahnya di mana, kelas berapa, juga asalnya dari mana. Kita lanjut lagi ya. Sebelum lanjut, mau tanya nih Pak, kalau misalnya oh ada duluan nih. Assalamualaikum, saya Muhammad Aditya Saputra dari SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Statistika itu apakah hanya angka yang disusun ataukah hanya sebuah data? Ataukah seluruh bentuk data disebut sebagai statistika? Mungkin maksudnya gitu ya. Apakah itu hanya bentuk angka-angka saja ataukah seluruh data itu disebut sebagai statistika? Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih atas nama Nanda. Siapa sih? Muhammad Aditya Muhammad Saputra. Aditya Saputra ini murid dari SMA Muhammadiyah 1 loh Pak. Kelas berapa ya nih? Kelas 11 kapan ini Pak? Sepertinya yang mau kelas 10 mau naik ke kelas 11 ini Pak. Oh dari kelas 10 mau naik kelas 11. Naik ke kelas 11. Baik. Okay. Gimana nih Pak? Oke, terima kasih Ananda Aditya. Begini nak ya. Jadi apakah di sini pertanyaan statistika itu apakah hanya angka yang disusun atau hanya sebuah data? Nah, statistika ini sendiri apa? Kumpulan dari data yang terdiri dari angka-angka. Maka akan terbentuk sebentuk namanya statistik. Seperti yang tadi saya diseratkan mungkin di rumah sudah ada seratnya ya. Di situ sudah jelas bahwa statistik itu apa, sedangkan statistika itu sendiri juga apa. Mereka hanya dibedakan menjadikan dua tergantung definisinya sendiri. Seperti itu. Baik, Nah, kita lanjut lagi ke materi atau kita masih bahas untuk WA yang tadi? Oke, masih sudah ini termasuk jawaban yang tadi Pak ya. Ini sedikit meluruskan pertanyaan yang tadi bahwa ada kata statistik dan ada kata statistika. Ya, ini memang bedanya di A saja kan? Ya. Nah, kita di sini sudah saya kasih penjelasan kan, maka ini akan suatu hal yang membingungkan kalau memang tidak diluruskan ya. Jadi statistik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat statistik, itu disebut statistika. Jadi ilmunya namanya adalah statistika. Statistika. Seperti itu. Sedangkan isinya, isi dari statistika itu yang kita pelajari itu ya. Itu sendiri. Seperti itu. Itu adalah statistik. Jadi mudah sih sebetulnya membedakan keseluruhan materi tentang statistik itu adalah namanya statistika. Benar. Tapi untuk data-datanya itu yang disebut dengan statistik. Oke, baik kalau begitu. Kita sudah cukup untuk membahas pengertian statistik atau ada yang mau ditambahkan? Ada tambahan sedikit lagi. Silakan, Jadi Pak. Tadi agak sedikit membesar masalah ini khusus anak kelas 9. Saya pikir tidak seperti itu karena ilmu itu tidak memandang usia yang pertama ya. Usia berapapun boleh ikut asal mau. Kuncinya kan di maunya itu, gitu. Jadi saya monggo silakan ya, yang mau belajar, mau kelas 10, mau kelas 11, mau kelas 12 ataupun yang sudah lulus pun ini ilmu umum yang perlu dipelajari lagi. Mungkin yang sudah lulus SMA mau flashback lagi, atau ada yang sudah kuliah di jurusan statistik mungkin bisa diperdalam lagi ilmunya tentang statistika itu seperti apa. Seperti itu tambahan dari tentang biar statistik, Mbak. Karena ini manfaatnya juga sudah kita lihat dengan jelas ya. Jadi manfaatnya adalah untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan fakta. Jadi kita akan melihat nih bagaimana kumpulan fakta-fakta yang ada terus kita ukur begitu. Bener. Ya. Jadi untuk mengetahui ini titik bahayanya sampai setinggi apa sih, seperti itu ya Pak ya. Baik, terus yang kedua adalah untuk memperoleh sekumpulan informasi yang menjelaskan suatu masalah guna menarik kesimpulan yang benar. Jadi perlu juga ya untuk ngambil kesimpulan tuh kita cek dari statistiknya. Benar, Mbak. Ini makanya dari itu, matematika ini kan ilmunya sangat luas. Di sektor pekerjaan apapun pasti ada unsur matematikanya. Iya, betul. Makanya itu dari sini pun kita bisa melihat bahwa statistika ini tujuannya nanti bisa mengungkap sesuatu yang tadinya ngapunten hoak atau masih sambar-sambar bahasanya, kita buktikan dengan adanya data, adanya statistik yang kalian dapati akan menjadi sebuah kesimpulan bahwa data yang sampean dengarkan itu tentang COVID lah, contoh yang saat ini memang benar adanya, memang benar ada COVID ini benar-benar ada yang perlu kita jaga, perlu kita waspadai, jangan pernah anggap remeh COVID seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Siap, monggo bisa di masih di pengertian statistik, coba kita cek. Sudah. Nah, ini perlu juga kami sampaikan. Jadi karena sudah tahu tadi pengertian dari statistik apa,
Jadi di sini ada langkah-langkahnya juga. Cara membuat statistik itu seperti apa sih gitu kan. Ya, jadi nggak hanya ngawur sebarang angka dimasukkan, semua angka diinkludkan atau dimasukkan sebuah tabel, tidak seperti itu. Tapi ada tahapan atau langkah-langkah yang perlu kalian ikuti. Ya, yang pertama di sini ada pengumpulan data. Ya, nggak mungkin pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan cara apa? Bisa observasi, bisa kita cari tahu langsung ke tempatnya, atau mungkin dari data-data sebelumnya kita kumpulkan dulu. Bentuk data-data yang akan kita teliti itu apa? Kita kumpulkan dulu. Terus langkah yang kedua adalah diolah. Setelah kita kumpulkan data, sudah valid, datanya memang sudah sesuai, maka kita olah. Mana yang, karena di situ nanti ada laki-laki beda, perempuan beda, jumlahnya berapa, seperti itu. Dari tahun sekian ke tahun sekian, atau mungkin perbedaannya di bulan, ya bulan mulai dari Januari, Februari, dan seterusnya, kan ada perkembangan kah? Ataukah dari signifikan naik atau signifikan turun, seperti itu. Jadi masuk di pengolahan data. Setelah berikutnya apa? Kita menganalisis. Ya, dari diolah kita analisis apakah data itu benar-benar sesuai dengan apa yang selama ini berkembang. Nah, kita bahasanya COVID lah ya, karena memang sekarang lagi boomingnya tentang COVID, Mbak ya. Jadi kita bahasanya COVID tentang analisis dulu. Benarkah sesuai dengan data-data yang di rumah sakit yang tersedia di Surabaya lah, jangan jauh-jauh dulu. Seperti itu. Baru kita menarikkan kesimpulan. Oh, ternyata memang benar. Kenapa kok kita masuk daerah zona hitam? Kenapa kok kita masuk daerah zona kuning, hijau ya? Urutannya hijau, kuning sama hitam, Mbak ya? Iya. Itu ada tahapannya. Itu nggak semudah itu masuk zona hijau, masuk zona kuning, masuk ada zona merah juga. Hitam. Enggak, jadi nggak harus sesuai menurut tanpa harus adanya data ini. Jadi data memang harus ada nilai statistiknya seperti itu. Baru membuat keputusan itu, ini daerah sini hijau karena memang yang di sini yang kena COVID memang minim sekali. Ya, katakan ya di daerah A masuk daerah hitam, apalagi sekarang yang lagi booming ya di daerah tetangga kita di Madura ya, perbatasan Bangkalan sana, dia di situ dikatakan bahwa zona hitam. Ya karena memang kenyataan di sana sangat signifikan sekali kenaikan sebuah manusia yang kena jangkit, yang terinfeksi dan hasilnya positif itu ya. Bener. Jadi memang reaktif. Benar. Baik. Jadi dengan kata lain, penganalisisan itu juga penting sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan. Data dikumpulkan, data diolah, lalu kemudian dianalisa. Nah, kemudian setelah selesai nih kita menganalisa nih semuanya dari data yang ada, data kemudian diolah, lalu kemudian dianalisa. Terus berikutnya bagaimana, Pak? Nah, kalau sudah bentuk sebuah keputusan, maka itu akan membentuk sebuah tabel. Tabel ini yang akan kita berikan kepada masyarakat umum. Itu setelah kita sudah membuat rincian kesimpulan ya? Iya. Rincian, jadi kesimpulan itu sudah harus sesuai dengan data yang ada dan analisa yang ada. Benar, Bapak. Untuk cross-check untuk analisa ini apakah cukup dari pengumpulan data dan pengolahan data atau butuh tambahan lagi, Pak? Kalau langkah-langkah sudah sesuai ini, Mbak. Kalau membuat... Jadi langsung ya, data dikumpulkan, data diolah. Data diolah, dianalisis, baru ditarik kesimpulan. Karena di sini nanti di pengumpulan data sendiri nanti ada tahapannya lagi, Mbak. Oh, jadi sebenarnya kalau kita belajar rinciannya lebih banyak lagi ya, Pak ya? Jadi ada yang di pengumpulan data pun nanti kita nggak sembarangan kan narik data. Data sembarangan dimasukkan, data dari temannya dimasukkan, tidak. Seperti itu. Memang kita harus mau nggak mau harus terjun lapangan. Karena kalau hanya katanya, nah ini kan bisa tanda kutip. Gitu. Tapi kalau kita melihat sendiri, maka itu akan jadi sebuah data yang konkret sesuai apa yang terjadi di tempat tersebut. Oh, berarti sama seperti mereka-mereka yang sering disebut surveyor. Jadi mereka cek langsung, mereka membuat angket, terus memeriksa langsung untuk berapa banyak jumlah pasien dan lain sebagainya, seperti itu ya, Pak. Seperti observasi langsung, Mbak. Jadi harus tahu dengan mata kita sendiri kondisi lapangannya seperti apa. Baru kita tarik data dengan kesimpulan seperti itu. Baik, setelah tarik kesimpulan, lalu kemudian baru kita membuat keputusan. Wah, ini berat nih ya, meskipun sudah ada kesimpulan harus buat keputusan. Dan keputusan pun kita nggak bisa memutuskan diri. Biasanya kita ada tim, Mbak. Jadi harus ada tim ya? Tim, karena kita kalau sendiri sepertinya kurang valid ya, karena suatu kevalidan itu nggak bisa diputuskan dengan sendiri. Harus ada beberapa kelompok yang menyatakan bahwa ini
dinyatakan valid seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas nih. Kita sudah sampai di membuat keputusan. Nanti kita lanjutkan kembali. Teman-teman jangan lupa sekali lagi mau tanya-tanya boleh silahkan dikirimkan melalui SMS atau WA. Kak Pinky ulang lagi ya untuk nomornya. Mungkin teman-teman masih belum familiar. Sambil santai menikmati momen di rumah bersama dengan keluarga. Jangan lupa alat tulisnya. Terus kalau misalnya ada materi-materi yang bermanfaat di foto juga nggak apa-apa teman-teman, kemudian nanti bisa menjadi materi atau bahan buat teman-teman. Sekali lagi buat SMS atau WA-nya di 088217290523. Masih di Snow Ngama bareng JTV dan kita akan segera kembali sesaat lagi. Nah, bagaimana teman-teman kira-kira kalau ada challenge diajakin untuk membuat sebuah data statistik yang terbayang di benak teman-teman tuh inginnya membuat data statistik apa? Kira-kira kejadian berulang yang terjadi di sekitar teman-teman itu apa? Apakah berapa kali adik buka pintu lemari es? Ataukah berapa kali ayah dan ibu keluar masuk dari pintu rumah? Bisa juga, itu kan termasuk statistik juga ya Pak Bisa untuk menghitung kesimpulannya berarti setiap harinya ayah sama ibu rata-rata berapa kali sehari. Benar. Dan diputuskan bahwa ayah dan ibu tuh memang paling sering yang membuka tutup pintu, begitu mungkin seperti itu ya Pak ya kalau Benar bentuk sekali. data statistik yang kita bahas kalau dalam contoh kecil di skup rumah kita begitu ya. Siap. Baik, kita kembali lagi, tadi ada WA yang masuk loh. Oke. Nah, dari Malang Pak, dari Kromengan. Namanya adalah Juwita, SMP PGRI 1 Kromengan. Betul ya penyebutannya ya, mudah-mudahan tidak salah. Nah, saya ingin bertanya apakah kita bisa membuat sebuah statistik dari data yang belum tentu jumlahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Juwita. Silakan Pak. Baik, dijawab. terima kasih Ananda Juwita yang ada di Malang. Sekali lagi, sebuah data, ya, sebuah statistik bisa dinyatakan statistik jika ada kumpulan data sesuai fakta, ya, sesuai fakta. Sedangkan sini kita pertanyaannya jumlahnya tidak apa tadi? Jumlahnya tidak tentu jumlahnya. Belum tentu jumlahnya. Maka apa? Data statistik yang sampean buat itu memang belum valid namanya. Karena kita nggak bisa menarik sebuah kesimpulan jika jumlahnya saja belum pasti. Ya, bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan? Bagaimana kita menarik sebuah kita bagian statistik jika jumlahnya saja kita tidak menentukan pasti. Seperti itu. Berarti misalnya nih kalau kita membicarakan tentang ibu sering keluar masuk rumah, berarti hari Senin ibu keluar masuk rumah sebanyak 5 kali, begitu ya Pak ya? Harus jelas nilainya. Besoknya hari Selasa ibu keluar rumah 4 kali, jadi harus detail per hari itu ibu keluar rumah berapa kali itu harus jelas jumlahnya. Benar. Jadi kan ini ada rentangnya Pak. Nah, kita bahasanya apa? Kita ngitungnya per hari kah? Kita bahasanya per minggu kah? Per bulan kah? Maka di sebuah statistik tuh bahasanya seperti itu. Tahun pertama jumlahnya sekian, tahun kedua jumlahnya sekian. Seperti itu. Jadi ada kata-kata yang menjelaskan di situ. Kamu tuh menganalisanya sebuah data itu dari per hari, per minggu, per bulan atau 1 tahun sekali. Oke, intervalnya juga penting intervalnya ya, durasi juga penting. waktunya. Baik. Oke, jadi kita nggak harus menentukan seenaknya sendiri lah katakan seperti itu. Karena memang harus ada bagian khusus untuk ke sana. Baik, yang mau tanya-tanya sekali lagi boleh, sudah banyak contohnya yang bertanya, itu ada SMS atau WA-nya, nomornya sudah tertera di layar televisi 088217290023. Yuk kita lanjutkan kembali ke materi kita, PPT kita. Langsung kita kasih lihat. Nah, tadi kita sudah membahas ya Pak untuk langkah-langkah dalam statistik. Mau difoto boleh teman-teman, kalau misalnya tadi terlalu cepat teman-teman tidak sempat mencatat ya. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga penganalisisan, yang keempat penarikan kesimpulan, dan yang kelima adalah membuat keputusan. Ini adalah langkah-langkah dalam statistik. Cukup kita bahasnya? Cukup, bisa kita lanjutkan lagi berikutnya. Ya. Baik. Nah, ini kita tadi berkutat dengan kata-kata data. Data. Nah, data sendiri di sini juga ada penjelasannya sendiri, nak ya. Nah, jadi data ini adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Seperti itu, ya. Jadi tadi kan ada langkah pertama ada pengumpulan data, pengolahan data ya.
ujung-ujungnya kan data. Maka kalian harus tahu dulu apa sih data itu kan ya. Nah, ini yang kita bahas di slide berikutnya, bahwa data itu adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Seperti itu. Nah, di situ juga ada kata syarat data yang baik. Oh, apakah ada data yang jelek, Pak? Atau data yang buruk dan sebagainya? Karena apa? Yang sudah masuk di data statistik nanti harus yang baik-baik saja, nak. Jangan sampai yang jelek kita masukkan. Apalagi data-data yang tidak tahu kita datangnya dari mana kita masukkan. Ya, hasilnya apa? Makanya ada istilah hoax itu seperti itu, Mbak. Definisi dari data yang baik itu seperti apa? Nah, ini ada 5 kategori data itu bisa dikatakan dengan baik. Kategori yang pertama, datanya harus objektif. Apa maksudnya objektif ini? Jadi data yang kamu bawa, yang kamu kumpulkan itu harus sesuai dengan mata kalian sendiri. Harus terlihat langsung. Bukan katanya-katanya. Bukan katanya-katanya, gitu ya. Jadi harus tahu dulu. Oh, ternyata rumah sakit sekian pasiennya sekian. Rumah sakit berikutnya pasiennya sekian. Dan itu harus observasi, nah. Kita memang nggak mau harus terjun ke lapangan. Biar kita bisa mendapatkan data yang valid gitu. Seperti itu, ya, itu baru dikatakan dengan data yang baik, objektif. Berikutnya syarat yang kedua adalah data yang harus relevan. Relevan berarti harus sesuai apa yang kita masukkan dengan apa yang kejadian di lapangan juga harus sama. Sama hampir mirip dengan objektif relevan ini. Jadi data yang katakan yang di rumah sakit 50, ya maka yang kita masukkan juga harus 50. Jangan nambahi ataupun mengurangi seperti itu, Mbak. Ya. Terus data yang ketiga adalah data harus sesuai zaman, up to date, ya. Katakan kita mau meneliti hari ini, sekarang ya. Jangan sampai data COVID yang tahun lalu kita masukkan. Itu sudah hancur, itu sudah beda lagi katanya. Walaupun di situ memang data COVID yang dimasukkan, ya. Tapi datanya data kapan? Nah, itu harus up to date karena kamu posisinya lagi meneliti hari ini gitu loh. Kamu melakukan penelitiannya hari ini, sedangkan data tanggal yang dimasukkan itu bukan sesuai. Karena ini yang sering terjadi, Pak, karena dikejar waktu mungkin ya kita tugas penting mari, tugas penting selesai, penting data sudah masuk. Jadi nggak ter-up to date ya? Iya, akhirnya apa? Golek cepet Cari cepatnya cari aja, cepatnya saja. cari mudahnya aja. Yang penting Iya, data. penting Padahal data. datanya bukannya terbaru. Bener. Jadi harus up to date, Pak. Nah, ya. Jadi sekalian memang harus sesuai waktu yang kapan kalian untuk melakukan penelitian tersebut. Ya. Nah, kemudian? Ya, di situ kategori yang keempat, apakah data harus representatif. Representatif di situ ada penjelasan sampel yang dapat menggambarkan populasi. Karena kita nggak mungkin se-Surabaya kita cek rumah sakit setiap rumah sakit nggak mungkin lah, kita mungkin keterbatasan tenaga, keterbatasan fisik dan sebagainya. Kita ambil populasi, dari populasi itu kita ambillah sebuah sampel atau contoh. Contoh saja kita ke dokter Sutomo saja kita nggak mungkin lah satu ini kita cek situ-situ, Mbak. Satu-satu nggak mungkin gitu. Karena mungkin kita ambil satu sebagai bukti bahwa oh ternyata di sini memang terjadi peningkatan yang tentang signifikan seperti itu. Yang terakhir yaitu tadi data harus dapat dipercaya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, memang source-nya jelas. Bener. Dan bukan data yang nggak up to date. Iya. Bukan data yang masa lalu, tapi memang betul-betul data terbaru dan sekali lagi bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting ya, penting Pak, ya? banget itu. Ya. Baik, jadi jangan sampai karena mungkin ini merupakan tugas, terus tugasnya itu sudah dekat dengan deadline. Jadi menghalalkan segala cara gitu, Pak, ya. Iya. Jadi harus wis penting pokoknya jadi. Iya. Ya sudah, kata pokoknya sudah wis angkat tangan saya, Mbak. Wah, baik. Kata- Jadi sekali lagi ilmu statistika ini sebenarnya ilmu yang mengedepankan tanggung jawab, kejujuran. lalu kemudian kejujuran, terus kemudian konsistensi, karena kan memang harus konsisten data yang satu dengan data yang lain. Jadi wah ini keren nih sebetulnya teman-teman. Jadi kalau ada yang punya rencana untuk suatu hari nanti bidang pekerjaan membutuhkan ilmu statistika, ini ada momen yang tepat untuk belajar. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Siap, monggo. Biasanya untuk statistika Yes. ini akan dipergunakan untuk bidang pekerjaan apa sih, Pak?
Statistika biasanya umumnya Mbak ya, kita mungkin di dinas pendudukan itu pasti Dispenduk. di Spenduk ya, di Spenduk pasti data dari angka kematian, angka kelahiran dan sebagainya itu pasti dia menggunakan ilmu tentang statistika. Terus mungkin ya data-data biasanya kita ajukan penelitian ya mungkin di observasi alam. Nah, dari tahun ke tahun alam itu mengalami kesulitan seperti itu banyakkan tentang statistika. Sama produk ya. Produk bisa di sebuah pabrik, di perusahaan, produk yang terjual sekian dari Itu tahun juga sekian. butuh kan Butuh. untuk data Jadi ini dari perlu nih, statistik. ini dunia kerja ini memang perlu ilmu statistika. Makanya saya suka di bidang matematika seperti itu, Mbak. Karena memang cakupannya sangat luas. Jadi nggak semua bidang pekerjaan bisa ya. bener. Jadi nggak hanya menghitung sudah, bukan seperti itu. Tapi mindsetnya kita harus rubah. Oke. Kita dimanapun kalian bekerja, maka kalian harus butuh matematika. Jadi jangan takut belajar matematika. Nah, itu. Itu. Jangan takut belajar matematika. Ya. Baik. Sekarang kita masuk untuk masih pengertian statistik, macam-macam data. Nah, sekali lagi kuncinya di sini data, Mbak. Kita nggak bisa jauh dari data ya. Yang mulai tadi pengelompokan data, terus pengolahan data, baru nanti berikutnya tadi apa? Flashback tentang data itu sendiri apa, ya? Data yang baik itu seperti apa, ya tadi. Nah, yang terakhir ini macam-macam data. Ya, macam-macam data. Di data juga ada beberapa, Mbak. Ya, di sini ada data tunggal dan data kelompok. Ya, data tunggal itu apa? Jadi data Apa tunggal itu? itu hanya terdiri dari deretan angka-angka saja. Jadi masih dari data ini masukkan. Jadi belum matang istilahnya, Pak. Jadi hanya satu angka dimasukkan. Disebutlah data tunggal. Kalau sudah masuk data kelompok, maka dari kumpulan satu-satu tadi angka kita kelompokkan. Kalau di matematika biasa ada beberapa cara sih. Kita ngukur ukuran tinggi siswa kelas 11. Katakan IPS, katakan tingginya anak kan beda-beda, Pak. Si A katakan tingginya sekian, ini tingginya sekian. Itu kan nanti kita kelompokkan sesuai dengan kategorinya. Seperti itu. Terus berikutnya ada yang data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kedua ya, data kualitatif jelas. Kualitatif kan dasar katanya dari kualitas. Jadi data yang kita ambil harus benar tentang kualitas real yang ada di lapangan. Ya, benar-benar berkualitas baru kita masukkan ke bagian statistika kita. Ya, terus baru kita data kuantitatif itu dalam bentuk angkanya saja. Sesuai yang ada di lapangan, angkanya berapa, kita masuk kategori di data kuantitatif. Ya. Terus berikutnya ada data primer. Data primer ya itu data yang bisa kita lihat langsung. Ya, kita lihat langsung datanya jumlahnya berapa dari rumah sakit ini, dari rumah sakit A, B dan seterusnya, itu primer. Sekunder itu hanya pendukung dari data primernya. Jadi data primer itu data yang utama. Sekunder ini adalah Pendukungnya. Bukan tidak perlu, tapi juga masih diperlukan untuk mendukung adanya Untuk menguatkan dari data primer tersebut, Pak. Jadi primer itu kuat jika ada data sekundernya juga. Makanya tidak terpisahkan, Pak. Seperti sampean dengan saya dengan JTV. JTV. Iya. Siap, seperti itu. Baik, silakan Lalu lanjutkan. yang terakhir ya data internal dan eksternal. Jadi kita harus tahu data yang ada di dalam itu apa, terus data yang ada di luar itu harus signifikan. Jadi harus relevan apa yang kita bawa dengan apa yang ada di lapangan itu masuk. Maka ada data internal atau data eksternal. In-nya masuk, X-nya dari luar seperti itu. Baik. Itu adalah macam-macam data. Macam-macam data. Jadi boleh dicatat teman-teman, sekali lagi untuk macam-macam data itu adalah yang pertama data tunggal dan juga data kelompok. Lalu kemudian berikutnya adalah data kualitatif dan juga data kuantitatif. Ini juga perlu nih biasanya untuk nanti pembuatan skripsi ya. Nah, Terus kemudian data primer dan data sekunder, lalu kemudian data internal dan juga data eksternal. Nanti kita lanjut lagi untuk yang berikutnya. Yang pasti yang mau tanya-tanya silahkan ya, jangan malu-malu. Justru ada pertanyaan langsung saja disampaikan saja karena kita punya aksesnya. Sekali lagi mau bertanya kepada para pemateri kita selama materi dari Sinonongoma, langsung saja SMS atau WA-nya bisa langsung saja dikirimkan di 088217290523. Jangan lupa sertakan namanya, sekolah di mana, kelas berapa, asalnya dari mana. Ditunggu ya untuk pertanyaannya teman-teman. Kita masih ada beberapa segmen lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Sinonongoma bareng JTV.
Dan kita kembali lagi. Jadi bagaimana sudah semakin memahami seperti apakah ilmu statistika ini dan seperti apakah penyusunan dari data-data statistik dan seperti apa sih serunya bahwa ternyata dengan mempelajari statistika maka teman-teman ini ternyata nanti akan bisa mengambil sebuah kesimpulan, bahkan bisa mengambil keputusan. Berarti para anggota dewan, para pembuat kebijakan itu kan mereka juga harus mengumpulkan data-data dari masyarakat kan? Bener. Sebelum kemudian ketok palu nih keputusannya apa untuk mengeluarkan peraturan apa seperti itu. Cocok, nggih Pak. Jadi nggak harus selama ini kan tidak seperti itu, Pak. Yang saya rasakan, wah ini kata rakyat seperti ini, kata rakyat, tapi kita belum merasakan hasilnya seperti apa. Mohon maaf, ini memang kenyataannya memang seperti itu, gitu ya. Jadi intinya untuk ilmu statistika ini akan dipergunakan dalam setiap lini bidang pekerjaan apapun. Bener. Pemerintahan, instansi, kedinasan, kemudian produsen yang memproduksi beraneka ragam produk, lalu kemudian bahkan dari pihak konsumen pun juga ternyata membutuhkan untuk data statistik ini ya. Baik. Makanya, makanya dari itu Pak, kami di pertemuan kali ini saya hanya fokus di statistikanya saja. Karena sebenarnya statistika itu masih ada rentetan banyak Pak. Iya. Karena nanti kalian akan tahu tentang apa. Ada kita mencari mean, rata-rata dari sebuah data, kita mencari median, ya nilai tengah dari sebuah data, kita juga mencari modus dan seterusnya Mbak. Jadi itu lingkungan dari statistika. Tapi untuk pertemuan kali ini saya akan fokus di situnya. Karena saya pikiran saya bagaimana menyiapkan mindset anak-anak tidak hanya menghitung gitu maksud saya Pak. Tapi sisi lain dari matematika itu ternyata manfaatnya besar sekali gitu. Bukan hanya menghitung saja. Jadi matematika tidak hanya menghitung, tapi manfaatnya juga sangat luas sekali. Kita mundur satu slide. Satu slide. Sebelumnya masih belum, Ana. Yuk, kita mundur satu slide. Nah, kita masuk ke data kuantitatif. Ya, ini ada sedikit lagi data kuantitatif itu menjadi dua. Ya, yang pertama ada data diskrit, yang kedua ada data kontinu. Data diskrit ini ya diperoleh dari hasil menghitung. Ini yang saya maksud menghitung, Mbak. Karena nanti ujung-ujungnya kita nggak munafik, kita nggak ini, Mbak. Karena memang matematika ya ujung-ujungnya nanti menghitung memang. Tapi Kak, saya mencoba memahamkan saja ke teman-teman bahwa nggak menunggu menghitung, tapi ada tahapan-tahapan untuk ke sana seperti itu. Karena nanti data diskrit diperoleh karena nanti ada namanya mencari mean, mencari median dan modus di sini di data diskritnya ini. Modusnya. Ayo siapa yang sering bikin modus nih? Modus kalau di matematika itu adalah angka yang sering muncul, Mbak. Jadi bisa dimaknakan ke teman-teman saya kira modus ya karena karena keseringnya sering muncul ya. Ini ada modus nih, ada bodus nih karena sering berulang dilakukan. Karena berulang dilakukan. Itu kalau di mata angka yang sering muncul. Itu katanya modus seperti itu. Baik. Jadi data kuantitatif itu dibagi menjadi dua data ya. Data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit diperoleh dari hasil menghitung. Data kontinu diperoleh dari hasil mengukur. Menghitung, mengukur tuh berbeda ya? Beda, Pak. Jadi menghitung tuh nanti kan lebih kepada keterkaitan dengan ada rumus-rumus yang perlu kita lakukan. Karena kita nggak bisa lepas yang dengan namanya rumus kalau di matematika. Karena memang itu patokan paten yang harus kita lakukan agar terdapat sebuah nilai yang kita inginkan. Sedangkan di kontinu itu kan mengukur kita lebih kepada di lapangan. Karena antara tempat satu dengan tempat lain itu berbeda. Maka kita nggak bisa menggunakan rumus sesuai apa yang ada di lapangan. Maka kita kontinu berlanjut. Seperti itu. Itu adalah makna dari data kuantitatif yang ternyata dibagi menjadi dua. Sekarang kita lanjutkan kembali slide berikutnya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ada yang mau tanya-tanya boleh? Silakan yang mau tanya bisa SMS atau WA. Nanti mau dikasih challenge juga sama Pak Sahrul. Silakan Pak. Nah ini contoh-contoh data ya. Mungkin jangan tadi sempat saya singgung juga apa sih manfaatnya dari statistik itu. Kegunaannya apa sudah dari depan tadi. Nah termasuk contoh nyatanya di seperti ini ya. Salah satu di data statistik bidang produksi ya. Mungkin kalian yang sudah bekerja di sebuah pabrik atau di sebuah perusahaan atau apapun, di situ kalian akan pasti membutuhkan statistika tentang perkembangan sebuah perusahaan Anda masing-masing. Terus di situ juga ada data statistik bidang ketenagakerjaan lowongan katakan ya. Ini saya ambil dari yang umum-umum saja karena pikiran saya dulu belum ada COVID gitu. Kalau nanti bisa di up to date-nya ya kita masukkan saja COVID di sini. Maka dari itu tugas ini nanti hari ini tantangan atau buat kalian ini melengkapi data yang terbaru saat ini.
Nah, biasanya kan tentang hanya data statistik bidang produksi, bidang ketenaga kerjaan. Nah, ini COVID kan hal yang baru buat kalian. Nah, tantangannya seperti itu. Jadi, bagi kalian yang ada di rumah, ya, kami tantang. Coba carilah data, buatlah sebuah statistik tentang perkembangan COVID khususnya di Jawa Timur ini. Seperti itu Mbak Ege, tantangannya. Melalui apa untuk bisa mencari data-datanya? Apakah harus datang ke satu instansi tertentu? Karena sekarang kan juga prokes ya, kita agak takut juga datang atau temu tatap muka kalau nggak terlalu perlu begitu. Bener. Nah, cari datanya lewat mana, Pak Saru? Untuk mencari data, selain kita observasi langsung, kita juga bisa melalui di situ kan ada staf kepegawaian. Setiap rumah sakit mungkin ada staf kepegawaian yang mencatat perkembangan yang ada di situ. Jadi mungkin kita ya karena kita lagi ini kan mungkin kita takut atau jaga jarak. Kalau kita langsung jumlah COVID-nya berapa di staf kepegawaian pasti di situ sudah punya data. Website-nya mungkin? Bisa kita lewat langsung? website, bisa ya. Kita kita nggak kekurangan cara untuk mendapatkan data yang valid itu seperti apa. Karena setiap rumah sakit pasti ada data yang valid. Tidak mungkin mereka mengada-ngada. Ya, kita pakai data itu, kita pakai acuan itu, kita masukkan ke data yang kita kumpulkan secara di statistik yang akan kita buat nanti. Seperti apa contohnya? Mungkin kita bisa kasih contoh buat teman-teman biar nggak bingung. Nah, ini ya mungkin di layar ini bisa jadi patokan juga. Jadi kita bagian statistik itu seperti bagian biasa ya. Tadi grafik seperti biasa, seperti yang ini juga bisa kita pakai ya. Ya mohon maaf ini saya belum menyiapkan tentang apa contoh yang tentang COVID ini, tapi ini bisa dijadikan acuan ya. Yang pertama kita harus buat bagian nomor 1, angka dulu. Ya, nomor ya. Terus berikutnya ada sektor lapangan, ini mungkin kita bisa ganti. Rumah sakit mana yang kalian kalian kunjungi? Ya. Rumah sakit, katakan rumah sakit A. Laki-lakinya berapa yang terkena COVID? Perempuannya berapa yang terkena COVID? Oh, oke. Ya, terus jumlahnya berapa? Di rumah sakit yang sama. Ya, terus di nomor 2 mungkin kita rumah sakit B. Sama. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kita jumlahkan semua. Bisa dibantu Pak pakai penjelasan melalui papan tulis. Nah, ini contohnya seperti ini ya teman-teman untuk membuat data statistik yang dikasih tantangan sama Pak Sahrul. Ya, jadi biasa ya kita tetap nomor ya, tunggu 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dipakai tergantung 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung berapa yang rumah sakit yang akan kalian teliti. Jadi macam-macamnya yang akan dicek adalah dari rumah sakit sakit. Maka di sini bisa dikasih keterangan di sini jenis rumah sakit karena di sini kalian yang akan dimasukkan kan rumah sakit A, B, C dan seterusnya. Maka di sini kamu tulis jenis RS, gitu ya. Nah, terus berikutnya apa? Karena kita menghitung jumlah, maka kita bedakan laki-laki, perempuannya berapa. Kita nggak bisa bedakan anak-anak usia, kita terlalu banyak kalau seperti itu. Kita langsung ambil sampelnya saja. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Ya, kita masukkan sini. Ya, kita kurung, terus perempuan. Baru kita jumlahnya berapa. Ya. Anggaplah mungkin rumah sakit yang pertama, rumah sakit Dr. Sutomo gitu. RS A katakan kalau kita nyebut nama takutnya ada unsur yang tidak dengan kita. Jadi tidak perlu menyebutkan nama rumah sakitnya. Benar, karena ada salah satu pihak rumah sakit yang biasanya tidak mau dipublikasikan, Mbak. Jadi kita harus kita inisial saja RSA, RSB dan seterusnya. Oke. Nah, ingat di sini kita pacuannya adalah laki-laki dan perempuan. Bisa juga menggunakan apa? Perkembangan kalau mau diperlebar lagi, ini nanti kamu masukkan apa jenis rentangnya. Mungkin dalam minggu ini atau dalam 1 bulan ke depan atau seperti apa. Oh, jadi bisa bulan apa? Nah, maka di sini ada keterangan. Di sini nanti ada bulan, katakan di sini bulan Mei. Nah, jadi bulan Mei kan berarti di sini nanti kolomnya akan bertambah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga atau kita pakai mingguan biar nggak terlalu banyak baris. Ya, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Berapa? Seperti itu. Terus bulan habis Mei, Juni, Juli dan seterusnya. Setelah itu baru kita kelompokkan menjadi sebuah data yang statistik per bulannya.
Seperti itu, Mbak. Itu mungkin kalau misalnya di kota masing-masing ya, Nah, di di kota daerah masing-masing. Karena kan yang menyaksikan sekali lagi tidak hanya dari Surabaya atau dari Jawa Timur, tapi dari seluruh Indonesia. Tadi kita bisa lihat ada dari Malang juga. Benar. Jadi mungkin di kota masing-masing silahkan dicek aja. Nanti dari situ kemudian teman-teman akan tahu ya kira-kira rata-rata rumah sakit itu berapa banyak sih pasiennya. Terus berarti total di kota tersebut berapa. Benar. Seperti itu tujuannya ya Pak ya. Tujuannya ke sana. Biar kan sekali lagi apa sih selama ini kan mohon maaf Mbak di anak-anak kita tuh sering oh iki zona hijau. Hanya tahu oh iki hijau, tapi enggak tahu datanya seperti apa. Iya. Kalau di sini kuning, tapi kita enggak tahu kuning itu rentangnya berapa. Oh ternyata sini hitam itu rentangnya berapa. Itu nanti saya yakin di kepegawaian di rumah sakit pasti tahu untuk itu. Jadi untuk makanya sekali lagi intinya ke anak-anakku yang dimanapun kalian berada, kita sekali lagi utamakan kejujuran, walaupun itu dari kepegawaian kita masukkan itu, walaupun data dari manapun yang kita ambil, maka harus sesuai dengan data yang ada di tempat tersebut. Baik, nah misalnya nih, kalau teman-teman di rumah ternyata sudah mengikuti challenge yang diberikan oleh Pak Sahrul, kemudian kan berarti nggak dikirimkan lagi ke Sinau ya, karena kan durasi nggak mungkin dalam waktu 4 menit harus sudah menyiapkan data, begitu kan? Pak Sahrul nanti akan dikirimkan ke nomornya Pak Sahrul langsung? Siap, saya siap menerima ya, jika nanti ini karena ini berlanjut, karena membuat statistik ini nggak bisa dikerjakan 1 hari saja nak ya. Ini karena datanya kan berlanjut, mulai hari ini, besok dan seterusnya, ya. Maka dari itu tugas ini saya bimbing lah Bu. Jadi saya bimbing nanti seluruh Indonesia loh ini Pak. Siap, apa-apa saya ya? siap. Menyebar ilmu itu semakin banyak yang kita sebarkan, maka semakin banyak yang akan kembali ke kita Bu. Baik, nanti kita di akhir acara kita kasih tahu nggak apa-apa Pak ya untuk nomor aksesnya. Siap. Kontaknya buat bisa di DM sama teman-teman yang mau ingin mencoba untuk ilmu statistika yang sedang diberikan tantangannya oleh Pak Sahrul. Siap. Baik, kalau begitu teman-teman jangan kemana-mana. Sekali lagi masih ada waktu untuk yang mau bertanya, yang pasti tetap bersama dengan kami. Tentu saja di Sinau Dangama bareng JTV. Jadi kalau kita membayangkan matematika pasti akan ada hitung-hitungan. Hari ini berbeda. Teman-teman diajar untuk memahami esensi dari ilmu statistika. Jadi supaya bisa lebih mengenal seperti apakah data statistik dan dikasih tantangan pula oleh pemateri kita yaitu Bapak Sahrul SPD. Nah, jadi teman-teman, buat yang memang penggemar ilmu statistika, buat yang suka mengumpulkan data statistik, buat yang memang punya cita-cita nantinya ingin menjadi seorang ahli statistika, ini adalah saatnya mempergunakan waktu luang teman-teman di saat ada momen ini libur ya sebentar lagi ya Pak ya. Nah, di saat ada momen seperti itu teman-teman dikasih challenge dan dibimbing langsung oleh Pak Sahrul. Seluruh Indonesia loh, nanti jadi tidak dikirimkan hasilnya ke JTV atau ke Sinau Dangama tapi langsung saja melalui nomor pribadi dari Pak Sahrul. Nanti kata Pak Sahrul akan dibimbing karena Pak Sahrul mau berbagi ilmu, ingin supaya anak-anak Indonesia lebih cinta lagi nih sama ilmu statistika. Ini nomornya sudah dikasih sama Pak Sahrul. Bisa di zoom ya untuk nomor dari Pak Sahrul, bisa langsung dilihatin. Nomor dari Pak Sahrul Kak Pinky akan bantu baca yaitu di nomor 0896 95 22 8177. Nah, ada etika tentunya kalau mengirimkan message kepada pemateri kita, kepada guru kita, sebutkan nama teman-teman, kasih tahu sekolahnya di mana, kelas berapa, asalnya dari mana, seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian teman-teman kasih lihat ini data statistik aku dari kota aku, dari kabupaten aku. Terus kemudian kalau butuh pertanyaan nanti monggo bisa langsung dibimbing, begitu ya Pak ya. Siap. Sekali lagi nomornya bisa difoto atau Kak Pinky ulang sekali lagi 0896 9522 8177. Nah, sekali lagi Pak, singkat saja, berarti untuk tantangan yang dikasih sekarang ini adalah mencari data statistik dari rumah sakit yang ada di area teman-teman. Benar, Pak. Betul. Jadi mungkin langkah awal karena sekarang ada prokes, mungkin langkah awal ada mencoba dari jarak jauh dulu, begitu ya. Dicek dari webnya, lalu kemudian pakai telepon, begitu ya. Bisa. Nanti kalau misalnya memang harus datang, harus mengedepankan protokol kesehatannya. Jangan lupa seperti itu. Apa saja Pak yang harus disiapkan? Silahkan. Siap. Data-datanya yang dikasih tantangannya? Data ya siap. Jadi gini Pak,
Ya, saya rubah lagi ya. Jadi ini karena kita ngomongnya per bulan saja ya. Karena kalau tahun terlalu lama menunggunya Iya. tahun, jadi saya buat bulanan saja. Karena kebetulan ini kan habis ini mau liburan ya. Iya. Jadi biar liburannya bermanfaat ya. Toh kita mau wisata pun tidak bisa ya karena terbatas posisi seperti ini. Maka Baik. kita manfaatkan untuk ilmu yang Boleh agak dipercepat Pak untuk Siap. durasi waktunya, ya. Jadi silakan. ini ya. Jadi Iya. kita tambahi kolomnya tadi. Jadi ini sama ya, ini jenis rumah sakitnya apa. Terus di sini karena kita ngomong bulan, kita buat percepat minggu saja ya. Ini minggu pertama, ini minggu kedua, minggu ketiga. Karena satu bulan itu ada 4 minggu ya, rata-rata 4 kita Rata-rata samakan anggap 4 ya kali saja. ini. Oke. Terus baru sini kita laki-laki perempuannya dibedakan. Karena nanti beda ya. Laki-lakinya berapa, nanti baru perempuannya berapa. Baru nanti terakhir adalah jumlahnya berapa, seperti itu Baik. ya. Nah. Saya kira itu sudah mewakili sebuah perkembangan dari COVID tersebut karena kini sudah mengacu Baik. data per orangnya. Oke, itu tantangannya. Kita ada satu slide terakhir, boleh Iya. dikasih lihat. Ini penutupan. Slide terakhir, halaman paling terakhir, langsung kita lihat adalah populasi dan sampel. Singkat saja. Nah, ini sangat mudah sekali Pak ya, karena di sini ada populasi dan apa sih populasi, apa sampel itu? Jadi populasi kumpulan, katakan contohnya kumpulan wanita cantik, katakan Pak ya. Kita ambil satu, mbaknya saya ambil gitu kan. Ya sampelnya sampean. Berarti sampean masuk kategori Sampel. wanita cantik gitu. Oh. Sampel itu hanya beberapa saja yang kita ambil. gitu. Contoh-contohnya. Jadi saya masuk dalam area populasi ini Nah, gitu ya. Tapi area. saya menjadi sampel atau Sampel contoh. yang Jadi kalau sampel itu tidak banyak tapi sudah mewakili Dari identitas dari populasi tersebut. ini. Benar. Seperti itu. Oke. Makanya katakan ini rumah sakit lah ya, yang kita karena bahasan tadi kita COVID ya, katakan populasinya di rumah sakit ya. Kita ambil saja satu sampel, artinya satu sampel tersebut data yang yang lebih relevan Pak, artinya yang sesuai di pegawaian itu kan sudah ada, tinggal masukkan sampel, kita nggak ngurus ngecek semuanya, cukup perwakilannya saja kan Pak. Baik, tapi kalau data jumlahnya sendiri harus Kalau jumlahnya harus sesuai ya. Buat sampel ini cuma penguat saja sih sebenarnya Pak, bahwa memang data yang diambil benar-benar valid seperti itu. Baik, kalau begitu Pak, ini kan waktu sudah sangat terbatas sekali. Oke. Silakan Pak Sahrul mau kasih pesan apa nih buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan. Ya, oke. Buat teman-teman kalian atau sahabat-sahabat saya di rumah, dimanapun jangan berada, sekali lagi jangan pernah takut belajar matematika. Matematika itu mudah, matematika itu asik, dan matematika itu menyenangkan. Mindset kita harus ubah. Ya, seperti itu Mbak. Baik, dan diingatkan sekali lagi, jadi Pak Sahrul ini berbaik hati ingin supaya bisa memberikan bimbingan kepada teman-teman di seluruh Indonesia dalam materi ilmu statistika, ingin lebih cinta sama ilmu statistika, kasih tantangan data statistik mengumpulkan jumlah pasien-pasien yang ada, pasien COVID ya terutama ini ya, pasien COVID yang berada di rumah sakit, yang berada di daerah teman-teman. Jadi karena sekarang harus mengedepankan prokes, utamakan mungkin cari dari websitenya dulu atau by phone, atau mungkin kalau memang ada kenalan di sana juga nggak apa-apa, bisa dipergunakan aksesnya lalu dikumpulkan. Nah, silakan dikasih lihat, ini adalah bentuknya tabelnya seperti ini teman-teman, nanti bisa dicoba di rumah. Boleh dilihat agak lebih dekat, ini tabelnya. Dan kemudian itu yang di atas adalah nomor telepon dari Pak Sahrul di nomor 089695228177. Jangan lupa nanti sebutkan namanya, asalnya juga dari mana, sekolahnya di mana, di foto hasilnya, nanti akan dikasih bimbingan langsung sama Pak Sahrul. Pak Sahrul, terima kasih, pengajar dari SMU Muhammadiyah 1 Surabaya. Sukses selalu ya Pak ya. Sip. Baik, kalau begitu dan sekarang waktunya Kak Pinky harus pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Mudah-mudahan semangat belajarnya masih terus menyala meskipun sekarang udah ambience-nya lagi suasana mau liburan ya. Karena meskipun liburan, gak ada salahnya kita tetap belajar dengan cara yang asik bersama dengan Sina Undang Ngomah bareng JTV. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan, Senin, Selasa, Rabu dari jam 10:30 siang sampai dengan 11:30 siang. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum. Bye.